Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dan Maria, berkah dalam. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024. Kalendarium adalah hari Jumat biasa. Saya akan mengajak Anda semua untuk merenungkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai 40, dan saya mengambil tema kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Katolik kita seringkali membuat tanda salib. Bisa sehari 3 kali, 4 kali, bahkan berulang-ulang kali. Tanda salib bagi kita itu bukan hanya melulu tanda kemenangan, tanda yang mengungkapkan iman kita akan Yesus Kristus. Tanda salib itu juga menjadi pengingat bagi kita akan perintah yang paling utama dan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah apa itu? Perintah untuk mengasihi Allah yang disimbolkan dengan gerakan vertikal, dan perintah untuk mengasihi sesama yang disimbolkan dengan gerakan horizontal. Di dalam salib itu dua unsur vertikal dan horizontal harus terpenuhi semua. Kalau hanya unsur vertikal saja belum disebut tanda salib. Sebaliknya, kalau hanya horizontal saja itu pun juga belum disebut tanda salib. Untuk disebut tanda salib, dua unsur ini harus ada, yaitu unsur vertikal dan unsur horizontal. Demikian juga dengan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita diajak, dipanggil untuk mengasihi Allah. Kita diajak untuk mencintainya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Cinta kepada Allah itu harus berbuah dalam cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau hanya mencintai Allah tetapi tidak mencintai sesama, teroris itu juga melakukan hal yang sama. Mereka tega membunuh sesamanya atas nama cinta kepada Allah. Sebaliknya, kalau hanya mencintai sesama tanpa mencintai Allah, itu disebut dengan ateis. Cinta kepada sesama saja itu rentan kepada sikap kesombongan, jatuh kepada sisi kemanusiawian belaka, sehingga bisa ditunggangi oleh kepentingan manusia yang kerap kali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk sempurna sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama secara penuh. Siapa yang menjadi teladan dalam pelaksanaan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Lihatlah siapa yang tergantung di salib itu. Yang tergantung di salib itu adalah Yesus sendiri. Demi cintanya kepada Allah dan cintanya kepada sesama, ia tersalib di tengah-tengahnya. Ia mengorbankan hidupnya. Ia memberikan dirinya sepenuh-penuhnya, jiwa dan raganya. Dan dia berani mengambil risiko untuk mati dan tersalib demi terwujudnya perintah itu. Demi cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Demikian juga dengan kita semua. Melaksanakan perintah Tuhan untuk mencintai Allah dan sesama menuntut pengorbanan yang besar, keberanian, dan totalitas
dalam seluruh pelayanan-pelayanan hidup kita. Semoga Anda dan saya bisa melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita memberikan kesaksian bagi banyak orang akan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama yang sungguh menghidupkan. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.